Ibadah kita dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 新年快乐，万事如意，耶稣祝福你。Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk datang beribadah. Hari Raya Imlek yang baru saja kita rayakan beberapa hari yang lalu mengajak kita untuk merefleksikan cinta kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan bagi kita di tahun yang lalu membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia. Begitu besar kasih-Mu padaku Tuhan. Bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Mari kita bersyukur baginya. Kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Kita ulangi pujian dari awal. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Sebab semua yang telah Kuterima dari-Mu Tuhan, yang telah Mari kita ulangi pujian dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita katakan ini. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Tak mampu aku Tuhan bila tak bersama-Mu. Mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Ayat panggilan ibadah kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan bukan karena berkat-berkat-Nya. Bukan karena kesehatan yang selalu Dia berikan. Bukan, tetapi karena Ia baik. Jadi meskipun sedang sakit, meskipun sedang mengalami penderitaan, kita masih tetap bersyukur. Karena kebaikan-Nya tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada orang-orang yang percaya satu janji Tuhan. Berkat bagi anak cucu kita,
Dia janjikan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Luar biasa janji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini. Mari dengan sukacita kita bernyanyi. Besar bagi kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Mele dengan pujian, Dia memberikan nyanyian baru bagi kita. Memberikan nyanyian baru dalam mulutmu untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Berbahagialah kita semua yang kesukaannya Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan bunga pada musimnya dan yang tiada daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita ulang pujian ini dari awal ya. Mari kita yang kesukaannya Taurat Tuhan. Tuhan janjikan kita berbahagia. Yes. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti dan yang tidak layu daunnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan, diambil dari Roma 3 ayat 9 sampai 20 dan dilanjutkan dengan Roma 5
ayat yang ke-12. Seperti biasa saya akan membaca yang pertama, Bapak Ibu silahkan lanjutkan. Ayat selanjutnya demikian seterusnya secara bergantian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang baru saja kita bacakan kembali mengingatkan kita bahwa pada dasarnya kita semua berdosa. Sebaik apapun yang kita usahakan, kita lakukan, tetap saja pasti kita berdosa. Pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita mendukakan orang lain dan mungkin mendukakan Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita mau kembali merenungkan, merefleksikan diri kita seminggu ke belakang. Mari kita ingat betapa banyaknya kita mendukakan hati Tuhan dan akui dosa-dosamu agar Tuhan ampuni. Mari kita iringi dengan pujian ini. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri dan menyanyikan ayat yang kedua. Sebenarnya tidak ada padaku suatu kebaikan, tetapi hanya darah-Nya yang memberikan kita kelepasan. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah
saya persilakan. Mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang gentar dan malu oleh karena setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita datang di hadirat-Nya mengakui segala dosa yang kita telah lakukan di hadapannya. Meminta pengampunan dan kekuatan yang baru daripadanya. Terima kasih ya Tuhan, di atas kayu salib Engkau membayar semua dosa-dosa kami. Engkau memberikan nyawa-Mu ya Tuhan, menggantikan setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena karya-Mu kami diampuni, kami diterima sebagai anak-anak Allah. Namun Engkau tahu apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau berduka ya Tuhan oleh karena setiap dosa-dosa kami. Kami seringkali tidak bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan. Seringkali ya Tuhan, kami tahu kami tidak boleh melakukannya, namun kami melakukannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, di hadapan Engkau Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kudus, kami mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami sungguh dapat hidup menjadi anak-anak Allah yang sungguh melawan dosa. Bukan justru ya Tuhan terlarut dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, ampuni setiap kami, ampuni setiap kami. Dan di hadapan Engkau Allah yang Maha Pemurah, kami juga mohon kekuatan yang baru daripada Tuhan. Engkau Allah yang baharui kami kembali, pulihkan kami ya Tuhan. Agar hidup kami dalam kehidupan kami setiap hari boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kami, namun kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan, menopang kami untuk hidup memuliakan Tuhan dan menguduskan kami setiap waktu. Apabila dosa kami diampuni semua bukan karena jasa kami ya Tuhan, tapi hanya karena jasa anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Dan hanya di dalam namanya kami berdoa. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Setiap kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, mari kita memuji Allah kita. Oleh karena kasih-Nya besar, anugerah-Nya limpah. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Mari dengan penuh sukacita tenangkan pujian ini. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerah-Nya tak terhingga. Anugerah-Nya limpah, anugerah-Nya limpah. Dia menghapuskan dosaku. Anugerah-Nya tak mampu sadar diriku, tak mampu sadar diriku. Pertolongan-Nya Tuhan baru,
tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari Bapak Ibu sekalian bersama dengan gereja di segala abad, segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Kita akan minta Tuhan untuk berbicara, untuk membuka apa yang Tuhan mau kita pahami. Mari kita iringi dengan pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Kita ulangi pujian ini dengan mempersiapkan hati kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Terbuka untukmu Tuhan. Sedikit katakan segala perkara. Mari Tuhan singkapkan semuanya yang terselubung. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sebagaimana lagu yang kami nyanyikan Tuhan, Engkau tahu bahwa kami merindukan-Mu, kami membutuhkan-Mu, kami tidak bisa hidup tanpa bimbingan dan pimpinan dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau membimbing, memimpin kami melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mendengar firman, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang berkuasa itu, yang sudah bersemayam dalam hati kami masing-masing, Roh-Mu yang akan membuka jiwa kami. Roh-Mu yang akan menerjemahkan setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi suatu bahasa yang kami mengerti. Bukan mengerti secara linguistik, tapi dimengerti secara personal. Kami boleh mulai memikirkan, merenungkan, dan menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam konteks kehidupan kami secara pribadi.
Karena hari ini kami akan belajar tentang dosa. Sesuatu yang sangat Tuhan benci, tetapi begitu dekat dengan keseharian kami. Tuhan, bedah kami, bongkar kami Tuhan, templak kami kalau perlu, supaya kami boleh sadar untuk kami tidak hidup terus-menerus di dalam dosa, dan untuk kami semakin menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu, berkati setiap kami, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang ada di tempat rumah, apartemen masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari orang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari terakhir ini kita melewati hari-hari yang istimewa, ya. Tanggal 12 lalu kita sama-sama memasuki tahun baru, ya, tahun baru Imlek, tahun apa ya? Kerbau ya? Tahun kerbau ya, betul, Ox ya. Jadi kungsi ya bagi kita sekalian, kungsi ya kiranya Tuhan terus melimpahi berkat atas kita ya. Dan juga hari ini adalah hari apa? Nah, yang pakai baju merah muda mestinya tahu nih ya. Hari ini adalah hari kasih sayang, begitu ya, Valentine's Day ya. Dan nah, ada satu lagi hari, saudara-saudara. Sayangnya ini terlupakan oleh kita sebagai orang Kristen. Padahal ini justru penting ya, karena ini bersangkut paut erat dengan iman kita. Hari ini ya, gereja-gereja Protestan khususnya di seluruh dunia itu mengingat atau merayakan hari transfigurasi. Hari ini persis. Jadi ini adalah Minggu Transfigurasi. Ya, transfigurasi adalah peristiwa pemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor. Ya, kalau saudara ingat kisahnya, Yesus dimuliakan, berubah wujud, itu sebabnya disebut transfigurasi. Dan muncullah dua nabi besar, Elia dan Musa, ya, berbincang-bincang dengan Yesus. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Ya, jadi hari ini adalah hari transfigurasi. Ya, hari Minggu terakhir sebelum masa Prapaskah dimulai, yaitu pada hari Rabu Abu. 3 hari lagi kita akan hari Rabu Abu, permulaan masa Prapaskah atau Lent. Nah, saudara-saudara, hari ini tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah ekstensifikasi dan intensifikasi dosa manusia. Saudara jangan serem dulu dengan judulnya, ya. Walaupun judulnya memang berbau-bau seminar begitu ya. Tetapi nanti saya akan jelaskan, gampang kok sebetulnya mengertinya, ya. Nah, saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya tidak menyediakan slide, saudara, saya minta maaf. Kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian, ya, kita pertama dari Alkitab. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Ya, ini sebuah cerita yang tentu kita semua tahu, ya, cerita Kain membunuh Habel, ya, adiknya sendiri, adik kandungnya. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, ya, Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Ya, jadi Kain ini anak pertama. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa, engkau harus melawannya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya, itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu ini dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah ini tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan,
Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara tetap buka Alkitab kita ya pada bagian ini karena renungan kita akan berdasarkan Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Saudara-saudara, almarhum R.C. Sproul pernah mengatakan Injil baru bisa menjadi kabar baik bagi kita bila kita memahami kabar buruknya terlebih dahulu. Saudara, kabar buruk berkaitan dengan diri kita adalah bahwa kita manusia berdosa. Bahwa kita hidup di dalam keadaan berdosa. Saudara, inilah kabar buruk yang harus pertama-tama kita sungguh-sungguh pahami, sadari, dan kita ingat. Hanya dengan kita sungguh mengerti kabar buruk diri kita, maka kita bisa menghargai dan merayakan Injil yang merupakan karya Allah melalui Kristus kepada kita orang berdosa. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh menginsyafi betapa berat hutang dosa kita, maka kita tidak akan menghargai bagaimana Allah melalui dirinya sudah menghapuskan, sudah membayar hutang tersebut. Persoalannya, saudara-saudara terkasih, orang-orang zaman modern ini tidak lagi merasa penting untuk membicarakan, apalagi memahami tentang konsep dosa. Seiring dengan semakin banyak orang modern membuang kepercayaan kepada Tuhan, maka mereka juga turut membuang konsep dosa. Bagi orang-orang modern, konsep dosa adalah konsep yang usang, konsep yang sudah ketinggalan zaman, konsep yang berlaku di masa lalu, ketika orang-orang masih primitif. Bagi orang modern, semua permasalahan manusia bisa ditangani oleh kemajuan ilmu pengetahuan maupun juga perkembangan hukum di masyarakat. Orang modern cenderung menyepelekan tentang dosa. Tidak menganggap seriusnya dosa. Dalam sebuah biografi tentang Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt, diceritakan bahwa Roosevelt sering mendapat laporan dari menteri atau ajudannya tentang kekejaman perang yang terjadi di benua Eropa. Orang-orang terdekat Roosevelt sudah sering mendorong, meminta supaya Roosevelt sebagai Presiden Amerika turut berintervensi, mengirimkan pasukan untuk menciptakan perdamaian di benua Eropa yang waktu itu sedang diamuk oleh Perang Dunia Kedua. Termasuk laporan tentang bagaimana Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler menangkapi, menyiksa, dan membunuh ratusan ribu orang Yahudi secara brutal. Tetapi Roosevelt tidak percaya bahwa manusia zaman sekarang bisa melakukan hal-hal sekeji itu. Roosevelt meyakini bahwa dunia ini sudah maju. Orang-orang barbar itu hanya ada di masa lalu. Roosevelt memiliki pandangan yang begitu positif tentang manusia. Sampai suatu hari di tahun 1944, seorang pendeta episkopal memberikan Roosevelt sebuah buku kecil karangan filsuf Kristen Denmark bernama Søren Kierkegaard, buku yang berbicara tentang dosa asal manusia. Lalu Roosevelt membaca buku itu sampai habis, dan buku itu sangat mengubah pandangan Roosevelt atas manusia. Di kemudian hari, Roosevelt menceritakan kisah ini kepada sekretarisnya, Francis Perkins. Roosevelt berkata begini, buku ini menyadarkan saya untuk pertama kalinya sepanjang hidup saya bahwa manusia memang sudah sangat rusak.
sehingga dapat melakukan hal-hal yang begitu jahat kepada sesamanya. Roosevelt mencerminkan sikap orang modern yang cenderung tidak menganggap serius akan yang namanya dosa. Saudara-saudara, ketika saya mendapatkan judul khotbah dari gereja, saya juga bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan ekstensifikasi dan intensifikasi dosa manusia? Saya menyelidiki dua kata ini, dan saya menemukan bahwa dua kata ini sebetulnya lazim jadi dipakai di dalam dunia pertanian. Ya. Dan ekstensifikasi dalam dunia pertanian itu artinya memperluas lahan. Jadi kalau lahan pertanian itu sudah rasa tidak cukup, maka biasanya akan dibuka lahan baru. Itu namanya ekstensifikasi. Jadi kata kuncinya memperluas. Sedangkan intensifikasi, saudara-saudara, adalah memaksimalkan lahan yang sudah ada. Misalnya dengan cara memberi pupuk, irigasi, dan sebagainya. Jadi lahan yang sudah ada dimaksimalkan, itu kata kuncinya. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan ekstensifikasi dan intensifikasi dosa manusia? Sederhana, kalau saya boleh terjemahkan ulang dengan bahasa Indonesia yang lebih akrab dengan kita. Ekstensifikasi dosa itu artinya seberapa luasnya dosa. Sedangkan intensifikasi dosa adalah seberapa buasnya dosa. Ya, bicara tentang keluasan dosa dengan kebuasan dosa. Mari kita lihat bagian yang pertama, ekstensifikasi dosa, tentang keluasan dosa. Saudara-saudara, mari kita ingatkan diri kita dulu bahwa dosa itu melekat pada ciptaan yang bernama manusia. Ciptaan lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak bisa dikatakan berdosa. Seekor induk hewan memakan anaknya sendiri sekalipun terlihat mengerikan, itu tidak bisa dikategorikan sebagai dosa. Hanya manusia yang jatuh dan melakukan dosa. Jika demikian, maka pertanyaan kita, ya, ekstensifikasi dosa, pertanyaannya begini bunyinya. Seberapa luaskah dosa sudah merambah kepada umat manusia? Seberapa luaskah dosa sudah merambah umat manusia? Jawabannya simpel dan tegas. Semua manusia, garis bawahi kata semua. Semua manusia sebagai keturunan Adam dan Hawa dilahirkan di dunia ini dengan membawa natur dan status berdosa. Seperti Roma 5 yang tadi kita sudah baca, bukan? Di awal kebaktian. Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 19. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia berbuat dosa. Saudara-saudara, dosa bukan hanya urusan orang-orang jahat. Dengar ya. Dosa bukan hanya urusan orang-orang jahat. Para kriminal yang melakukan tindakan kejahatan. Tetapi dosa juga merasuki orang-orang yang baik-baik saja di dalam masyarakat. Itulah yang kita lihat pada diri Kain. Saudara, kalau saya ajak kita secara sejenak melupakan tindakan Kain membunuh adiknya. Ya, coba kita lupakan dulu deh bahwa Kain itu membunuh adiknya. Maka sebetulnya bagaimana kita menilai figur seorang Kain? Saudara pasti sepakat dengan saya bahwa Kain itu sebetulnya orang yang baik-baik di masyarakat. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Saudara, sewaktu Kain dilahirkan, ya, Hawa ibu kandungnya mensyukuri Kain sebagai hadiah dari Allah. Sebagaimana arti nama Kain dalam bahasa Ibrani yaitu mendapatkan. Alkitab juga tidak mencatat bahwa Kain melakukan hal-hal yang jahat sebelum dia membunuh Habel. Kain bukan bekerja sebagai germo. Kain bukan bekerja sebagai penipu. Kain bukan bekerja sebagai pembunuh bayaran. Kain bekerja sebagai seorang petani. Ya, very ordinary job. Sebuah pekerjaan yang biasa saja. Kain juga turut mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Artinya,
Kain beriman kepada Allah. Jadi kalau kita coba kontekstualisasikan, Kain itu seperti kebanyakan orang Kristen. Seperti Anda ini yang ada duduk sekarang di ruangan ini dan Anda yang lagi mengikuti ibadah online. Kain seperti kebanyakan orang Kristen yang memiliki pekerjaan yang halal, yang terhormat, dan tidak memiliki criminal record atau catatan kejahatan sebelumnya. Seperti kita, Kain itu. Tetapi ternyata dosa menggerogoti dirinya dari dalam sampai akhirnya Kain jatuh dalam perbuatan dosa yang besar dan fatal. Saudara, beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dengan berita seorang pengkhotbah, seorang tokoh apologetika termasyhur yang sudah meninggal dunia, yaitu Ravi Zacharias. Saudara, saya benci menceritakan hal ini kepada saudara, ya. Dan ketika saya menceritakan ini, saya tidak dengan hati yang ringan, ya. Hati saya pun berat dan saya juga sedih sekali. Tetapi saya rasa ini adalah sebuah contoh yang patut kita juga renungkan. Saudara, Ravi Zacharias tidak asing bagi kebanyakan orang Kristen. Tadi saya sudah sebutkan, dia adalah seorang pembicara apologetika ternama dengan reputasi mendunia. Dia pernah datang ke Indonesia. Saya juga pernah ikut seminarnya di Senayan. Ya, ribuan orang hadir. Kalau dia berbicara, kalau dia buka mulut, saudara, saya kagum sekali, cerdas sekali orangnya. Ya, sangat fluent. Dia di dalam membahas iman Kristen dengan bahasa yang luar biasa, yang mudah dimengerti tetapi begitu dalam. Orang yang dipakai Tuhan. Saudara-saudara, pada bulan Mei 2020, Ravi meninggal dunia di usia ke-74 karena kanker. Beberapa tahun sebelum dia meninggal, ada wanita yang menggegerkan dunia dengan mengatakan bahwa Ravi telah melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Tetapi saat itu tidak ada yang percaya sama wanita ini. Karena semua orang tidak meragukan integritas seorang Ravi Zacharias. Mereka lebih percaya kepada Ravi bahwa Ravi tidak melakukan pelecehan seksual tersebut. Tetapi beberapa bulan setelah Ravi meninggal, muncullah sejumlah wanita lain yang menceritakan pengalaman mereka yang juga dilecehkan secara seksual oleh Ravi. Kebanyakan mereka adalah para pemijat terapis di spa, di mana Ravi telah menjadi langganan. Untuk menindaklanjuti laporan-laporan ini, lembaga yang didirikan Ravi, yaitu Ravi Zacharias International Ministry, menyewa sebuah kantor pengacara independen yang berpengalaman dalam kasus-kasus pelecehan seksual. Singkat cerita, setelah sekian bulan, hasil investigasinya resmi dirilis secara publik pada tanggal 9 Februari yang lalu. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Bukan saja para wanita yang melapor ternyata menjadi korban pelecehan seksual, ternyata melalui investigasi ditemukan ada wanita lain yang juga menjadi korban pelecehan seksual, termasuk di Malaysia dan di Thailand. Dan ternyata pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ravi bukan sebatas yang saya bayangkan sebelumnya. Ternyata sampai tindakan-tindakan yang jauh lebih memalukan. Saya tidak akan secara detail, saudara-saudara. Sekali lagi saya menceritakan hal ini dengan sangat berat. Saudara-saudara, kembali kepada pertanyaan kita, seberapa luasnya dosa telah merambah manusia? Jawabannya seluas-luasnya. Bahkan bukan hanya orang yang kelihatan baik-baik saja, tetapi juga orang Kristen, para rohaniwan, pengkhotbah, mereka yang sudah lahir baru, mereka yang begitu luar biasa dipakai untuk melayani Tuhan. Kita melihat contoh-contoh dosa menghancurkan semua orang itu. Ravi Zacharias bukan orang pertama, bukan rohaniwan hamba Tuhan besar pertama yang jatuh. Kalau kita menyempatkan diri menengok ke belakang, ke dalam sejarah, banyak hamba Tuhan lain yang juga jatuh di dalam dosa-dosa yang mengerikan. Saudara, fakta ini seharusnya merendahkan diri saya dan diri kita semua yang mendengarkan. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang dapat menyombongkan diri sebagai orang yang lebih baik.
Tidak ada satupun dari kita yang kebal, yang imun terhadap dosa. Bila kita tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka saya bisa, sangat bisa melakukan dosa-dosa yang menjijikan, sekalipun kita sudah menjadi anaknya dan hambanya. Saudara-saudara, ketika Adolf Eichmann, ya, dia seorang ajudan atau seorang kaki tangan dari Adolf Hitler, ya, Eichmann, ketika Eichmann ditangkap dan dia dibawa ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang, beberapa orang termasuk korban yang selamat dihadirkan sebagai saksi. Salah satunya adalah Yehiel Denur. Denur adalah seorang sastrawan berdarah Yahudi kelahiran Polandia. Ketika Nazi menguasai Polandia, Denur termasuk dari ratusan ribu orang Yahudi yang dimasukkan dalam kamp konsentrasi yang terkenal dengan kekejamannya itu. Tetapi Denur beruntung karena tidak menemui ajal di kamp konsentrasi. Sedangkan banyak kerabat dan sahabatnya yang meninggal di kamp konsentrasi. Dalam sidang pengadilan, Eichmann Denur bersaksi. Tetapi tidak sampai selesai dia mengucapkan kesaksiannya, Denur pingsan. Sekian tahun kemudian, Denur menjelaskan kepada wartawan mengapa dia pingsan. Dia jujur mengatakan bahwa dia mengalami ketakutan yang sangat besar ketika dia berada di ruang pengadilan, satu ruangan dengan Eichmann. Tetapi Denur mengatakan begini, saya tidak takut karena teringat dengan semua kenangan traumatis selama saya di dalam kamp konsentrasi. Saya juga tidak pingsan karena saya bertatap muka dengan Eichmann yang menjadi otak di balik semua bentuk kekejaman kamp konsentrasi Nazi. Yang membuat saya takut dan pingsan adalah ketika saya melihat wajah Eichmann dari dekat. Saya kaget karena ternyata Eichmann memiliki wajah yang biasa-biasa saja. Tadinya saya mengira saya akan berjumpa dengan seseorang yang berwajahkan monster. Tetapi ketika saya melihat wajah Eichmann, saya kaget. Eichmann memiliki wajah pria biasa-biasa saja. Seperti saya. Itu sebabnya saya tiba-tiba disadarkan bahwa saya pun bisa melakukan kejahatan seperti Eichmann. Saudara, tidak ada satupun dari kita di tempat ini, termasuk saya yang berdiri di mimbar, yang bisa berkata saya lebih baik daripada orang lain. Kita bisa melakukan dosa yang mengerikan, yang memalukan nama Tuhan. Itulah seluasnya dosa merambah manusia. Mari kita lihat bagian yang kedua, intensifikasi dosa. Seberapa buasnya dosa itu? Kita bicara tentang kebuasan dosa. Saudara, seberapa berbahayanya dosa bagi kehidupan manusia? Mari saya mengajak kita melihat ayat yang ke-7. Kita lihat frasa di dalam ayat yang ke-7. Saya bacakan. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat-sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kalimat ini ketika saya renungkan, mengandung pelajaran tentang dosa yang patut kita perhatikan. Ya, kalimat yang terdengar sederhana ini ternyata mengandung pelajaran tentang doktrin dosa yang sangat penting. Setidaknya ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, saudara, dosa bersembunyi di hati kita. Sama-sama kita ulangi, dosa bersembunyi di hati kita. Sama-sama yang di ruangan ini bantu? Yes. Saudara, Allah berkata kepada Kain bahwa dosa sudah mengintip di pintu hatinya. Dosa sedang menggoda Kain dalam hatinya.
Saudara-saudara, medan peperangan yang paling menentukan itu terletak di dalam diri kita. Medan peperangan rohani yang paling menentukan itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Bila kita sudah kalah di dalam, maka tinggal menunggu waktu di mana kita pasti akan berbuat dosa. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Perzinahan dimulai dari hasrat seksual yang liar. Pembunuhan dimulai dari kebencian yang menggerogoti hati kita. Demikian juga surat Yakobus mengatakan, semua perselisihan, semua pertikaian, bahkan pembunuhan, itu dimulai dari kedengkian yang menjadi kanker dalam hati kita. Saudara-saudara, Yakobus pasal 1 ayat 15 mengatakan, dosa hanyalah buah dari keinginan hati yang sudah matang alias tidak terkendalikan lagi. Kain membunuh adiknya di ayat yang ke-8 karena Kain gagal menaklukkan rasa kemarahan, ketidaksukaan yang membakar hatinya di ayat-ayat sebelumnya. Kalau Kain berhasil di ayat-ayat sebelumnya, maka ayat ke-8 tidak ada. Kain tidak akan membunuh sang adik. Saudara, sampai di sini izinkan saya berbicara secara lebih praktis. Sekali lagi saya ulangi poin yang pertama tentang dosa. Dosa bersembunyi di dalam hati kita. Itu sebabnya saya dan saudara tanpa terkecuali siapapun dia, kita perlu accountability partner. Kita perlu sahabat spiritual yang mana kita bisa menceritakan pergumulan dosa di dalam hati kita kepada orang itu. Jangan kita hanya melawan dosa sendirian. Jangan kita gegabah, merasa, berpretensi kita sanggup menghadapi dosa sendirian saja. Karena kemungkinan besar kita akan lebih sering babak belurnya daripada menang. Saudara, saya pun sebagai seorang rohaniwan perlu seorang accountability partner. Seorang partner yang bisa saling menjaga akuntabilitas kita. Kita perlu ada satu orang mentor, kita perlu ada satu orang sahabat yang sama-sama mencintai Tuhan, yang sama-sama mau berjuang melawan dosa. Yang mana kita bisa jujur bercerita ketika ada pikiran negatif mulai menghinggapi diri kita. Ketika mulai ada hasrat tidak baik yang menyelinap dalam batin kita. Saudara, bawalah benih-benih dosa ke dalam tempat terang. Karena dosa hanya bertumbuh di dalam tempat yang gelap. Yang kedua, dosa berbungkuskan kebohongan. Yuk, mari sama-sama bantu saya, kita ulangi. Dosa berbungkuskan kebohongan. Ayat yang ke-7 menggambarkan dosa seperti sedang mengintip. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata kerja yang digunakan itu sebetulnya lebih tepat diterjemahkan mengintai atau mengendap-ngendap. Jadi kata kerja ini seringkali digunakan untuk seekor hewan pemangsa sebelum menerkam mangsanya. Saya pernah melihat adegan seekor singa yang sedang mengincar rusa. Pernah nonton? Pernah lihat di National Geographic atau Discovery Channel? Saudara, singa itu saudara pelan-pelan mengendap-ngendap. Ya, dia bersembunyi di balik rimbunnya ilalang yang berwarna kuning keemasan mirip dengan kulitnya. Dia merunduk di bawah rimbunan ilalang tersebut. Singa itu melakukan kamuflase. Tipuan secara visual. Sehingga rusa tidak bisa mendeteksi kehadiran singa di dekatnya. Karena rusa hanya melihat ilalang di sekitarnya. Saudara-saudara, dosa bekerja seperti itu. Kita terjerat dosa karena kita mempercayai kebohongan-kebohongannya. Seseorang yang workaholic atau kecanduan kerja biasanya akan berdalih, saya melakukannya untuk keluarga saya. Saya bekerja membanting tulang ya karena saya memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saya ingin membahagiakan mereka.
Saudara, tanpa disadari dia sendiri sudah menelan kebohongannya. Dan dia sudah menjadi seorang pecandu pekerjaan yang malah mengorbankan keluarganya. Saudara-saudara, kita sering kali tergoda, termakan kebohongan dosa. Seperti, semua orang juga melakukan kok. Kalau tidak ketahuan ya gak apa-apa. Hal ini kecil. Kamu lakukan juga nanti kemudian hari kamu bisa kok enggak lagi. Oh tenang, Tuhan pasti mengampuni. Udah gak apa-apa, it's okay. Tuhan ngertiin lah kondisimu. Sekali-kali bolehlah melakukan. Saudara, itulah racun-racun kebohongan sebelum kita melakukan dosa. Yang ketiga, dosa bertumbuh menguasai kita. Dosa bertumbuh menguasai kita. Saudara, ayat yang ke-7 mengatakan bahwa dosa sangat menggoda kita. Dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan, dosa sangat menginginkan kita. Dosa itu adalah kuasa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan demikian, bukan? Sin is power. Dosa itu kuasa. Dosa memiliki semacam kehidupan pada dirinya sendiri. Kembali kita pada metafora singa yang mau menerkam rusa. Ada saatnya rusa tersebut bisa melarikan diri kalau dia tahu ada singa di dekatnya. Tetapi bila singa itu sudah terlalu dekat, apalagi kalau singa itu sudah menancapkan gigi, taring, dan kukunya ke dalam tubuh dalam tubuh rusa, maka rusa itu pasti tidak akan selamat. Rusa itu akan menjadi santapan singa besar itu. Saudara, di ayat 7 Allah memberikan peringatan kepada Kain. Dosa begitu ingin menguasaimu, tetapi kamulah yang harus menguasainya. Dalam bahasa lain, Allah mengingatkan Kain dan kita semua bahwa selama dosa masih dalam fase awal, maka kita bisa sebetulnya melawannya. Yang repot itu kalau kita berkompromi dengan dosa di fase awal. Kita menganggap enteng dosa di fase awal. Kita bermain-main dengan dosa di fase awal. Kita mentoleransi dosa di fase awal. Kita memberi makan kepada keinginan dosa kita dengan aneka pikiran yang negatif. Maka keinginan dosa itu akan menjadi besar. Sampai-sampai dia menjadi monster dalam diri kita. Dan ketika dia sudah menjadi monster, maka kita sudah tidak lagi berdaya melawannya. Saudara-saudara, dan jangan pernah kita berpikir bahwa kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka keinginan dosa dalam hati kita dengan sendirinya akan hilang. Nonsense. Itu omong kosong. Sebaliknya, kalau engkau melakukan perbuatan dosa, maka keinginan dosa yang menjadi akar dari perbuatan itu justru akan menjadi semakin besar. Dia akan menjadi semakin kuat dalam hati kita. Dan ketika kita terus-menerus melakukannya, maka keinginan dosa itu berubah, metamorfosis menjadi kecanduan. Anda akan diikat dan Anda akan jauh lebih sulit lagi untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Semua dimulai dari karena kita gagal melawan dosa di fase awal. Dosa sudah keburu bertumbuh menguasai kita. Saudara, jangan main-main dengan dosa. Yang terakhir, yang keempat. Dosa berbuahkan kehancuran. Dosa berbuahkan kehancuran. Dosa bukan hanya bersembunyi dalam hati. Dosa bukan hanya berbungkus kebohongan. Dosa bukan hanya bisa bertumbuh menguasai kita. Dosa berbuahkan kehancuran. Itulah juga yang terjadi pada Kain. Dosa yang dia biarkan bertumbuh dalam hatinya, akhirnya berbuahkan tindakan membunuh adiknya sendiri. Semua dosa pasti mendatangkan kehancuran dan kerusakan, baik dalam diri kita maupun diri orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, kalau kita menyimak kisah Kain dan Habil, sebetulnya banyak hal-hal yang menarik kalau kita membaca secara teliti.
Banyak hal-hal yang selama ini terlewatkan oleh pikiran kita. Contohnya begini. Saudara pernah kepikir nggak kenapa sih Kain membunuh Habel? Padahal Habel tidak salah apapun loh kepada Kain. Betul nggak? Iya kan? Kain kan mulai marahnya karena apa? Karena Tuhan tidak menerima dia dan persembahannya. Betul nggak? Jadi sebetulnya kan urusan dia sama Tuhan kan? Nggak ada hubungan sama Habel. Habel tidak menghina Kain. Kasihan lu nggak diterima sama Tuhan, kan nggak begitu. Betul nggak? Habel tidak mengejek-ejek Kain. Kain kan sebetulnya urusannya sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan itu. Ya, kenapa ya gue nggak diterima gitu? Tetapi dampaknya kepada orang lain, kepada pihak lain. Ya, dia membunuh Habel, adiknya. Saudara, ketika kita membenci orang tua kita, dengar ya, ketika kita membenci orang tua kita, itu tidak akan berhenti hanya pada kebencianmu pada orang tuamu. Kebencianmu pada orang tuamu itu akan berubah menjadi mata air yang pahit di dalam batinmu yang akan mencemari seluruh relasimu dengan orang lain. Engkau akan mudah curiga. Engkau akan menjadi orang dengan hati yang keras. Engkau akan mudah tersakiti dan tersinggung oleh figur otoritas lain yang bukan orang tuamu. Engkau akan menjadi orang yang sinis. Kebencianmu pada satu pihak akan berdampak kepada pihak lain yang sebenarnya tidak bersalah. Kain membunuh Habel bukan karena Habel yang salah sama Kain. Saudara-saudaraku, inilah kebuasan dosa. Intensifikasi dosa manusia. Saudara, saya akan tutup khotbah saya. Saudara, saya tidak mau saudara keluar dari ruangan ini wajahnya seperti Kain, yaitu wajah murung. Karena kita cuma mendengar tentang dosa gitu ya. Saya ingin menutup khotbah ini dengan pesan Injil di dalam kisah Kain. Sekalipun kisah ini sangat menyedihkan karena seorang kakak membunuh adik kandungnya sendiri. Dan jangan lupa ini kisah pembunuhan pertama yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi sesungguhnya sekali lagi kalau kita menengok seksama kisah ini, maka kisah ini sebetulnya mengandung anugerah Allah kepada Kain. Ya, saudara tidak salah mendengar saya. Anugerah Allah kepada Kain. Si brengsek itu. Setidaknya ada dua yang saya ingin sampaikan. Cepat saja. Yang pertama saudara, bukankah Allah mengintervensi Kain sebelum dia membunuh Habel, adiknya? Betul nggak? Saudara, Allah memberikan peringatan kepada Kain seperti yang kita sudah baca di ayat 6-7. Allah tidak menunggu Kain berbuat dosa. Saudara, Derek Kidner di dalam buku tafsirannya tentang kitab Kejadian menyebutkan Allah dalam kisah ini bertindak seperti seorang konselor yang baik, yang bijaksana, bukan seperti seorang polisi. Karena ketika Allah mendatangi Kain, Allah datang dengan pertanyaan, mengapa hatimu panas? Sebetulnya Tuhan bisa saja berkata begini, "Woi Kain, kamu jangan berbuat dosa, gak boleh melakukan ini, gak boleh melakukan itu." Gitu kan ya, bisa aja ya, itu kalau dia jadi polisi. Tapi Tuhan tidak datang sebagai polisi. Tuhan datang sebagai konselor yang lembut, bertanya, "Kain, apa yang di dalam hatimu?" Kenapa dengan pertanyaan? Karena Tuhan mau Kain bukan hanya tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi Tuhan mau Kain menyadari akar masalahnya, yaitu di dalam hatinya sendiri. Yang kedua saudara, kemudian setelah Kain melakukan pembunuhan, Allah tidak langsung membinasakan Kain. Allah malah melakukan sesuatu tindakan yang di luar dugaan, karena Allah memberikan perlindungan kepada Kain. Di ayat yang ke-15 Allah menaruh tanda pada diri Kain, di mana dengan tanda itu orang-orang lain tidak boleh membalas dendam, orang-orang tidak boleh membunuh Kain. Kain harus dibiarkan hidup. Allah sendiri yang menjamin kehidupan Kain. Padahal, coba ya saudara jawab pertanyaan saya ya. Pikir baik-baik ya. Menurut saudara Kain bertobat enggak setelah membunuh Habel? Kain bertobat enggak? Setelah dia bunuh Habel, dia sadar, aduh saya salah, saya berdosa. Gitu. Bertobat enggak? Dia sungguh-sungguh bertobat gitu. Bertobat enggak menurut saudara? Enggak ya?
Benar? Enggak. Tahu dari mana? Enggak. Karena di dalam ayat yang ke-13, ya, Kain itu berkata apa? Hukuman ini terlalu berat buat saya. Saya nggak pantas mendapat hukuman ini. No, ini bedanya orang bertobat benar apa enggak bertobat nih. Ya, kalau orang bertobat benar-benar, dia sadar serius dosanya, dia akan berkata begini, hukuman ini pantas buat saya. Itu orang bertobat. Dia sadar bahwa dirinya ini sudah sangat-sangat bersalah dan dia layak dihukum. Itu orang bertobat. Kalau orang yang bertobatnya kagak benar-benar, dia berkata begini, ya kok hukumannya berat banget sih gitu. Saudara, Kain tidak sungguh-sungguh bertobat. Tapi Tuhan tetap melindungi Kain. Memberi kesempatan kepada Kain untuk hidup. Bukankah ini anugerah? Karena anugerah per definisinya adalah sesuatu yang sangat baik diberikan kepada orang yang sangat tidak pantas. Saudara, saya yakin Allah juga melakukan hal yang sama kepada kita orang berdosa. Pertama, Allah memperingatkan kita melalui pelbagai cara agar kita tidak jatuh dalam dosa. Bisa melalui orang lain, bisa melalui hati nurani kita. Kedua, Allah memberikan kesempatan bagi kita yang sudah jatuh dalam dosa, seperti yang dia lakukan kepada Kain, supaya kita juga bertobat. Saudara, saya akan tutup. Dan ada satu anugerah yang lebih besar lagi, yang diberikan Allah kepada kita orang berdosa. Yang jauh lebih besar daripada yang Allah lakukan kepada Kain. Yaitu, apa yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita. Saudara, Ibrani 12 ayat 24 mengatakan, bahwa darah Yesus menyuarakan sesuatu yang lebih baik daripada darah Habel. Ibrani 12 ayat 24. Darah Yesus meneriakkan sesuatu yang lebih baik daripada darah Habel. Apakah itu, saudara-saudara? Kalau kita kembali kepada kisah Kain dan Habel. Ketika Habel dibunuh oleh Kain, darah Habel tertumpah di tanah. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-10, bahwa darah Habel berteriak menuntut keadilan kepada Tuhan. Seolah-olah darah Habel berkata begini, aku sudah dibunuh oleh kakakku sendiri dengan cara yang semena-mena. Oh Tuhan, balaskanlah kematianku kepada kakakku yang jahat itu. Darah Habel menuntut keadilan. Tetapi darah Yesus menyuarakan sesuatu yang lebih baik. Apakah itu? Darah Yesus tidak menuntut Allah untuk menghukum kita. Tetapi sebaliknya. Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk menanggung hukuman dosa kita. Maka darah Yesus yang tertumpah justru berkata begini. Bapa, aku sudah mati bagi mereka, orang berdosa. Aku sudah mati bagi Jimmy Setiawan. Hukuman Jimmy sudah tuntas dan sempurna aku tanggung melalui penderitaan dan kematianku di atas kayu salib. Bapa, sekarang aku berkata kepadamu, bebaskan Jimmy dari segala hukuman dosa. Darah Habel menuntut supaya Kain dihukum Tuhan. Darah Kristus mengatakan, jangan hukum orang berdosa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami disadarkan betapa seriusnya dosa di dalam hidup kami. Sehingga anakmu yang tunggal mau mati bagi kami. Tidak ada bukti yang lebih terang benderang untuk menyatakan keseriusan dosa selain kematian Putra Allah sendiri. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami datang sebagai insan-insan yang masih sering bergumul dengan dosa yang ada di dalam diri kami. Ketika orang-orang tidak ada yang tahu dan melihatnya, tetapi Engkau tahu. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau hidup takut akan Engkau. Kami mau hidup menghormati Engkau, Tuhan. Tuhan, kiranya di dalam masa-masa menjelang Paskah, kami boleh sungguh-sungguh, perlahan tapi pasti, merengkuh kembali Injil itu, anugerah itu, yang selalu tersedia bagi kami orang berdosa.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau highlight satu kalimat yang tadi disebutkan oleh Bapak Jimmy Setiawan. Anugerah adalah sesuatu yang sangat baik diberikan kepada orang yang sangat tidak pantas. Kitalah orang-orang itu. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali, mengajar kita kembali bahwa pada dasarnya dosa punya kuasa yang besar. Tetapi anugerah Allah dahsyat, anugerah Allah mampu menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu silahkan mengumpulkannya dengan scan QR code atau dengan transfer ke nomor rekening gereja. Atau Bapak Ibu jika untuk jemaat yang tidak bisa melakukannya boleh mengumpulkannya di dalam sebuah amplop. Dan nanti ketika kita kembali ke gereja boleh dibawa ke rumah Tuhan. Mari saat ini kita akan menaikkan pujian. Pada Yesus percayalah. Yesus, pada Yesus, pada Yesus, kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dari salib kan untukmu jadi penembusmu. Keselamatannya asal kau percaya pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dialah jalan hidup benar. Dia yang akan menuntun kita ke surga. Mari kita naikkan ayat yang ketiga. Dialah jalan hidup benar, tuntunmu ke surga. Jangan tunggu, percayalah dan boleh berkatnya. Pada Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang berlimpah, yang begitu besar untuk kami, orang-orang yang sebetulnya tidak pantas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menguatkan kami. Bahwa di dalam Engkau Tuhan, anugerah itu limpah. Dan kami bisa diampuni, dosa kami bisa diampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami membawa ucapan syukur kami untuk semua yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup kami. Mungkin jauh daripada apa yang sudah Tuhan terlebih dahulu berikan. Tapi kami mau membawanya dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Kami rindu supaya persembahan-persembahan ini boleh Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk pelayanan baik di gereja ini maupun di luar gereja kami. Tuhan yang berkati berikan hikmat untuk pengelola keuangan gereja kami supaya takut akan Tuhan ada pada mereka dan mereka dapat mengelola keuangan dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta penggembalaan. Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan boleh berikan bagi kita dalam
masih dalam suasana Sintia dan hari ini hari Valentine, kita boleh menerima berkat rohani yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya saudara kita semua sudah diberkati dan masih dalam satu rangkaian ya pembelajaran kita untuk tema besar kita pada tahun ini, 40 Days of Gospel. Kita sudah mendengar satu uraian yang sangat memberkati kita dari Kejadian pasal 4 ya. Setelah kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ya, mulai dari Kejadian 1, Kejadian 2 dan Kejadian 3. Saudara, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai rangkaian topik-topik ini di dalam topik selanjutnya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih ya Pak Jimmy untuk pelayanan hari ini, sudah boleh menguraikan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Maka saudara jangan lewatkan minggu depan kita akan kembali ya di dalam ibadah pada jam yang sama ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Rine Sangi. Nah saudara, kemudian untuk persekutuan kelompok kecil saya juga mengingatkan kembali ada PKK-PKK juga yang baru akan melaksanakan pertemuan pada minggu ke depan ini. Jadi ada PKK Korintus, ada PKK Galatia, PKK Efesus, ada PKK Markus dan ada PKK Filipi. Ya, saudara yang tergabung di dalam area atau wilayah yang ada di dalam PKK-PKK tersebut, jangan lewatkan dan bergabung di dalam persekutuan yang boleh saling menguatkan dan memberkati kita bersama ya. Kemudian saudara diingatkan juga hari Rabu ini kita akan mulai membahas topik-topik Prapaskah yang kita akan mulai membahas mengenai 7 dosa maut ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Stanley. Jadi mari kita kembali ya bisa bersama-sama menikmati persekutuan doa dengan Tuhan dan juga berkat melalui firman Tuhan ya. Demikian. Nah saudara juga disampaikan bahwa masa kita untuk persiapan untuk pemilihan penatua majelis itu terus berjalan semakin dekat dan dalam kesempatan ini saya mempersilahkan Pak Antonius ya sebagai salah seorang rekan pengurus yang akan memberikan penjelasan ya mengenai hal ini kepada Bapak Ibu jemaat sekalian supaya bisa mengikuti proses ini dengan baik. Saya persilahkan Pak Anton. Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana prosedur pemilihan anggota jemaat. Jadi yang pertama ada dua tempat di mana jemaat bisa melakukan registrasi. Yang pertama lewat website, yang kedua lewat aplikasi Google Play. Nah ini lewat website yang harus dilakukan cukup mudah. Jadi kalau Bapak Ibu punya bisa dilihat di layar. Jadi yang pertama buka website di member gkygds.org. Di situ Bapak Ibu bisa melihat halaman login, langsung masuk ke verify here. Jadi di verify itu nanti Bapak Ibu akan diminta email, nama sama nomor handphone. Setelah disubmit nanti akan boleh next. Nah di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan SMS ke nomor HP yang terdaftar. Nah kalau di sini Bapak Ibu tidak mendapatkan SMS, bisa langsung menghubungi TU GKY Gading Serpong agar kita bisa mengecek nomor HP apa yang terdaftar di database kami. Karena nomornya harus sama sehingga agar Bapak Ibu bisa mendapat OTP ini. Yang kedua kalau Bapak Ibu punya, belum next dulu. Nah yang kedua kalau Bapak Ibu punya nomor smartphone, mohon langsung nomor smartphone yang terdaftar itu tidak akan mendapat OTP juga. Jadi harap langsung menghubungi TU agar kita bisa memberikan Bapak Ibu OTP-nya. Jadi ini contoh OTP-nya, lalu tinggal masukin dan klik submit. Next. Nah setelah submit Anda akan masuk ke langsung halaman utama dari member GKY GDS. Di sini akan ada keluar data Bapak Ibu, nama, tanggal lahir, nomor handphone, email, alamat, jenis kelamin, semuanya ada di sana. Termasuk nanti e-card-nya Bapak Ibu juga ada di sana. Jadi info kartu GKY. Dan di bawah, Bapak Ibu harus memilih. Nanti memilih majelisnya mau pakai voting manual atau mau pakai e-voting. Nah setelah dipilih,
pilih salah satu, lalu klik submit. Nanti yang di bawah akan berubah jadi next. Akan berubah jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini contohnya saya memilih pakai e-voting, maka akan terkunci seperti itu. Jadi sampai di sini ini cara Bapak Ibu untuk memilih lewat website. Berikutnya kalau Bapak Ibu memilih lewat Android, seperti yang tadi dibilang, kita bisa hanya Android ya Bapak Ibu. Jadi iOS belum ada. Jadi kalau Anda punya Android mobile, cukup masuk ke Google Store, Google Play Store, lalu pilih GKY, pilih yang ada eduka8.info. Lalu di dalam situ klik install, setelah selesai diinstal, sama seperti tadi di website akan muncul di langkah nomor 6, akan ada menu awal login, next. Nah, pada waktu pertama kali menginstal aplikasi ini, Bapak Ibu akan dikasih pilihan GKY mana. Pilih GKY Gading Serpong, lalu pencet OK. Nanti sama seperti di website, klik Verify Here. Di Verify Here, nanti Bapak Ibu akan dikasih pilihan untuk nama, email, dan nomor handphone. Setelah dimasukkan, di-submit, next. Nah, di sini Bapak Ibu akan dapat OTP. Sama seperti yang tadi, setelah OTP selesai, registrasi selesai, Bapak Ibu akan dapat username dan password. Cukup login di mobile aplikasinya dengan username dan password. Lalu habis itu di sini ada mekanisme cara ganti password. Next. Bapak Ibu ganti passwordnya. Di situ ada klik tombol di pojok, lalu pilih change password. Setelah Bapak Ibu change passwordnya, nanti Bapak Ibu di langkah 23 sama seperti website, Bapak Ibu akan disuruh pilih mau memilih secara manual atau secara mobile. Setelah Bapak Ibu memilih mau email atau manual, mau web atau manual, lalu klik submit, next. Nah, nanti akan otomatis terkunci seperti ini. Jadi pilihannya ada dua, mau lewat website ataupun lewat mobile. Bisa langsung dicoba atau nanti setelah ibadah. Manual ini akan kami taruh di website GKY Gading Serpong dalam beberapa hari ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download, bisa langsung lihat di website kita. Jadi sekian informasi dari saya. Kami harap Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran ini secepatnya di website, melalui website ataupun melalui mobile aplikasi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Martin. Shalom jemaat sekalian, tak terasa 3 bulan sudah kami Hotline GKY Peduli COVID melayani jemaat. Puji Tuhan sampai saat ini sudah 1000 pasien lebih, bukan hanya bagi jemaat GKY, namun juga boleh menolong masyarakat luas di luar jemaat. Hotline GKY Peduli COVID didukung oleh banyak aktivis dan rohaniawan se-Sinode GKY. Salah satu yang penting adalah para dokter yang tergabung di dalam tim dokter Hotline. Yang pertama, lakukan PCR swab sesegera mungkin. Jika hasil positif, kunjungi puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Masalahnya saat ini, fasilitas kesehatan yang ada sangat penuh. Atau opsi kedua, hubungi hotline kami. Manfaatkan fasilitas konsultasi online tak berbayar ini untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dokter akan menghubungi saudara dengan nomor pribadinya dan selanjutnya bisa mendampingi Anda selama menjalani perawatan COVID. Jika dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit, segera hubungi hotline 0819 COVID-19 untuk mendapatkan arahan bagaimana mendapatkan tempat rawat inap di rumah sakit. Kita tahu bahwa gejala penyakit ini sangat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Dengan demikian, pengobatannya pun tergantung dari kondisi masing-masing. Tidak selalu kita dapat mencontoh pengobatan yang diberikan dokter kepada orang lain untuk diterapkan pada diri kita sendiri. Hal itu sangat tergantung pada kondisi kita. Bagi jemaat yang sakit, hendaknya dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter mengenai pemeriksaan lanjutan maupun pengobatan yang akan diberikan sesuai dengan kondisinya masing-masing.
sederhana, CT yang tinggi misalnya 40-an atau 35 ke atas itu artinya sampel di dalam pemeriksaan tersebut kadar virusnya sedikit sehingga dia perlu siklus amplifikasi yang berulang-ulang sampai 30-an sampai 40-an. Kalau CT-nya belasan, 18, 21, artinya materi genetik dari virus yang dideteksi itu banyak. Jikalau kita periksa di lab satu dan kemudian berikutnya kita periksa lab yang lain, mungkin kita akan bingung. Terutama pada CT yang udah tinggi, ya, di atas 35. Ada yang periksa negatif, tapi saya periksa tempat lain positif. Nah, sering disebut nih sisa-sisa fragmen RNA dari fase penyembuhan. Yang mungkin kita perlu ketahui bahwa memang setiap laboratorium mempunyai gen yang berbeda, faktor yang berbeda, tergantung daripada R&D masing-masing alat pemeriksaan PCR tersebut. Ada hubungan langsung. Misalnya kadang-kadang CT yang tinggi dalam arti virusnya sedikit dalam sampel, kondisi pasiennya berat. Bahkan ada yang CT yang rendah, kondisi pasiennya ya tanpa gejala. Nah, untuk menilai kondisi klinis pasien tentunya ya dokter menilai dari kondisi pasien secara langsung, bisa juga laboratorium, bisa juga radiologi. Biasanya dokter akan memeriksa darah lengkap, NMR, bisa juga D-dimer. Gejalanya ringan dan berat. Sebenarnya kondisi pasien itu sendiri yang lebih menentukan, bukan dari nilai CT dari pemeriksaan PCR tersebut. Pemerintah Republik Indonesia telah memulai program vaksinasi COVID-19. Tentu pemerintah sudah memilih vaksin yang aman dan efektif berdasarkan data penelitian yang ada baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Mereka yang dalam keadaan sehat atau memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, tetapi di dalam keadaan yang terkontrol sesuai dengan rekomendasi dari dokter dan di dalam rentang usia yang sesuai dengan peruntukan vaksin, diharapkan dapat secara aktif mengakses dan mendapat vaksinasi COVID-19 ini. Upaya vaksinasi tidak berarti membuat kita menjadi lengah dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah direkomendasikan pemerintah selama ini. Hotline GKI hadir memberikan pendampingan bukan hanya secara medis tapi juga secara pastoral. Dan saya, Pendeta Fransli, bersama dengan tim rohaniwan siap untuk memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu. Kami ingin mendoakan Bapak Ibu dan kami yakin bahwa apapun yang terjadi, ada Tuhan yang lebih dari sekedar sanggup untuk boleh menolong, untuk boleh menguatkan dan menyembuhkan saudara. Jangan ragu menghubungi kami jika ada pertanyaan atau Anda merasa terinfeksi virus COVID. Kami, tim Hotline GKI Peduli COVID, siap melayani. Doakan kami. A joyful heart is good medicine, good medicine. A joyful heart is good medicine. A joyful heart is good. Keadaan kondisi yang masih terjadi saat ini, pandemi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan beri pertolongan bagi orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun yang melakukan isolasi secara mandiri di rumah-rumah masing-masing. Tuhan berkati dengan pikiran dan hati yang tenang, berkati juga daya tahan tubuh. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang kurang sehat dan sakit. Mohon jamahan kuasa-Mu Tuhan bagi mereka, supaya mereka boleh segera dipulihkan dan sembuh. Tuhan berkati tim COVID GKY, para dokter dan semua tim yang melayani di sana termasuk para rohaniwan supaya boleh menjadi berkat bagi
semua yang menghubungi dan yang butuh ditolong. Kami berdoa untuk juga upaya pemerintah saat ini di dalam proses vaksinasi. Tuhan berkati supaya proses vaksinasi ini boleh terus berjalan dan boleh mengcover sesuai dengan yang diharapkan untuk masyarakat luas di Indonesia ini. Kami berdoa menyerahkan juga segala kondisi pergumulan yang tengah dihadapi oleh seluruh jemaat-Mu pada masa-masa ini. Tuhan tidak biarkan sendiri, Tuhan tidak tinggalkan, dan Tuhan beri kekuatan iman dan pertolongan yang dibutuhkan. Kami menyerahkan semua jemaat-jemaat-Mu di dalam masa-masa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih dari Allah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pendampingan dan topangan dari Allah Roh Kudus, serta dengan saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati.